Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer, yang pada sesi kali ini kita harus melakukannya secara online, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Dan semoga teman-teman sekalian tetap sehat dan menjaga semangat eh, dan kegiatannya bisa dilancarkan. Baik, hari ini kita akan belajar medium koneksi atau media transmisi di pertemuan yang ketiga ini, di minggu yang ketiga. Jadi setelah kemarin kita belajar tentang jaringan komputer dasar, pengenalan jaringan komputer, kemudian syarat-syarat jaringan komputer, komponen-komponennya. Hari ini kita belajar spesifik tentang medium koneksi atau media transmisinya. Dimana yang pertama medium koneksi atau media transmisi terbagi menjadi dua, yaitu media transmisi kabel atau wire. Yang kedua adalah media non kabel atau nirkabel atau wireless. Nah, untuk sesi yang pertama kita akan belajar tentang media koneksi yang menggunakan kabel. Nah, dari kabel menggunakan kabel jaringan. Kabel jaringan yang pada umumnya sampai hari ini ada tiga. Ada koaksial kabel, ada twisted pair kabel, dan ada fiber optic kabel. Untuk twisted pair kemarin kita sudah di kelas praktikum sudah mempraktekkan bagaimana kabel UTP itu kita rangkai menjadi kabel cross dan strike yang nanti juga akan kita bahas. Jadi fungsi kabel jaringan yaitu adalah media yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan satu dengan yang lainnya. Misalnya komputer ke komputer, komputer ke uh, komputer ke switch, komputer ke hub, atau komputer ke router dan sebagainya. Nah, kenapa kabel ini penting? Karena penyebab utama kegagalan dalam komputer itu media komunikasinya 85% menggunakan kabel. Sampai hari ini kabel masih sangat penting. Meskipun teknologi wireless itu sudah kemana-mana, tapi kabel ini masih 80% digunakan. Kemudian kualitas pemasangan atau kualitas eh, kegagalan dalam jaringan komputer itu kualitas pemasangan kabelnya itu tidak pas. Misalkan kemarin kita belajar praktek untuk merangkai kabel cross atau kabel strike itu kan tidak mudah. Nah, kalau kualitas pemasangannya jelek, maka akan mudah terputus atau mudah tidak terkoneksi, maka jaringannya akan gagal, tidak connect. Jadi kalau kemarin kita twisted pair ada 8 jenis kabelnya, 8 warnanya, dan urutannya juga berbeda-beda sesuai dengan aturan yang sudah ada. Nah, itu kalau pemasangannya atau kualitas pemasangannya itu tidak bagus, ya dia tidak akan terkoneksi. Tidak nyala semua, ya juga tidak akan terkoneksi. Atau urutannya sembarangan juga pasti jaringan komputernya itu bermasalah. Atau faktor teknis dan kondisi sekitar. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa jenis kabel ada 3 sampai saat ini yang digunakan dalam kabel jaringan, yaitu koaksial kabel, kemudian twisted pair kabel, dan fiber optic kabel. Yang pertama koaksial kabel ini secara contoh kabel koaksial itu biasa kalian temui di kabel antena. Ini kabel yang terdiri dari 2 kabel yang diselubungi oleh 2 lapisan isolasi. 2 lapisan kabel. Nah, ini lapisannya seperti ini, bisa kalian. Jenisnya ada 2, thick koaksial dan thin koaksial. Thick itu artinya besar, thin artinya kecil. Atau thick itu gemuk, thin itu kurus. Nah, lapisannya seperti ini. Yang pertama ada lapisan inti. Ini kalau kita bahas dari dalam. Ada lapisan inti yaitu center konduktor. Ini kabel utamanya. Kabel utama yang mengirimkan data itu ini. Kemudian dilapisi lapisan plastik dielektrik. Nah, ini warna putih ini pelapis yang pertama. Kemudian pelapis yang kedua itu adalah foil seal. Baru lapisan yang ketiga braid seal, lapisan metal, ini isinya metal. Yang terakhir adalah outer jacket atau lapisan luar. Biasanya ini karet. Nah, ini koaksial kabel. Biasanya ini digunakan untuk antena TV. Nah, dia menangkap sinyal analog kemudian di
berubah menjadi digital lewat boosternya, kemudian dikirimkan datanya ke TV. Nah, ini untuk mengirimkan data. Kemudian secara fungsional kita bahas dari lapisan inti dulu. Lapisan inti ini berupa kabel tembaga yang terletak di tengah dan berfungsi sebagai media penghantar listrik atau penghantar datanya. Yang kecil ini, yang paling kecil lapisan intinya. Kemudian lapisan plastik secara fungsional terletak di antara konduktor inti dan lapisan metal sebagai pemisah kabel dan lapisan metal. Ini dan ini. Pemisahnya yang pertama adalah lapisan plastik. Pemisah yang kedua adalah lapisan foil, terbuat dari lapisan aluminium foil yang berfungsi melindungi bagian inti dari intervensi. Tidak seperti lapisan metal, ini foil yang ini. Lapisan foil mampu melindungi 100%. Dan tidak selalu digunakan pada koaksial. Ini dalam kabel koaksial bisa ada, bisa tidak. Bisa ada, bisa tidak. Kemudian lapisan metal berbentuk serabut tembaga yang berfungsi melindungi bagian inti kabel dari intervensi elektromagnetik yang berasal dari lingkungan sekitar. Jadi di sini kan ada data atau listrik, aliran listriknya atau penghantar datanya agar tidak terganggu maka dilindungi oleh 1, 2, 3. Nah, tapi kalau cuma lapisan metal dia perlindungannya tidak sampai 100%, maka dibutuhkan lapisan foilnya ini. Yang terakhir adalah lapisan luar. Lapisan luar kabel berfungsi melindungi struktur bagian dalam. Nah, ini adalah kabel koaksial atau koaksial kabel. Ini jenis-jenis kabel koaksial, ada standarnya adalah ini IEEE 802.3 base 10. Ini 10 base 5, kalau ini 10 base 2. Ini yang thick, ini yang thin. Kemudian diameternya kalau yang tebal itu 12 mm, yang kurus atau yang tipis itu 5 mm yang kecil. Nah, warna kalau yang tebal biasanya berwarna kuning. Yang kecil biasanya berwarna hitam. Aliasnya biasa disebut selain nama thin coax itu adalah thick Ethernet atau thicknet. Kalau yang thin koaksial biasanya disebut thin Ethernet atau thinnet. Kecepatan maksimalnya 10 Mbps, kecepatan maksimalnya kalau yang thin 100 Mbps. Secara fisik lebih tebal yang ini, tapi secara kecepatan lebih cepat yang thin. Kemudian metode transmisinya adalah baseband. Dua-duanya metode transmisinya adalah baseband. Nah, kemudian konektornya ini kalau thick koaksial ini BNC, kalau thin koaksial transceiver atau vapor taps. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini bentuknya. Ada yang pakai serabut, ada yang tidak. Ini yang tipenya RG58, ini RG59, ini RG62, ini RG6, ini RG11. Jenisnya seperti ini. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri dari kabel koaksial ini rata-rata kecepatan dan keluarnya 10-100 Mbps. Biaya rata-rata per knot murah. Kemudian media dan ukuran konektor medium, panjang kabel maksimal yang diizinkan yaitu 500 meter. Ini lebih panjang dibandingkan pakai UTP. Jangkauan terbatas dan tidak cocok untuk jaringan skala besar. Digunakan pada topologi bus dan ring. Ini ciri-ciri dari kabel koaksial. Kecepatannya segini, biayanya relatif lebih murah, kemudian media atau besaran kabelnya ini bisa dibilang medium, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, medium. Kemudian kalau kita pakai koaksial kabel maksimal rentangannya kalau menghubungkannya itu 500 meter jaraknya. Ini masih oke kecepatannya. Tapi 500 meter untuk jaringan skala besar masih dihitungnya terbatas.
Jadi tidak cocok untuk skala besar. Dan topologi yang digunakan biasanya menggunakan topologi bus dan ring. Kemudian jenis kabel yang kedua adalah kabel twisted pair. Ini yang kemarin kita praktekkan. Karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah kabel pasangan berpilin atau berbelit. Nah, ketika kemarin kita buka, keempat-empatnya atau ke-8-8-nya ini terbelit, dipilin. Dari pabriknya memang sudah terpilin. Ini ciri-ciri dari kabel twisted pair. Beda dengan ini, kalau ini kan nggak ada yang dipilin. Nah, satu lacur saja. Kemudian memiliki pelindung di sisi luarnya, dibungkus untuk melindungi kabel dari gangguan yang menyebabkan kabel itu rusak. Ini yang silver ini. Kemudian ciri-cirinya masing-masing kabel diberi warna yang berbeda. Ini ada 8 kabel, masing-masing punya ciri warna yang berbeda. Ada hijau, putih hijau, coklat, putih coklat, oranye, putih oranye, dan biru dan putih biru. Untuk apa? Guna memudahkan kita dalam proses memasang kabel ke dalam konektor. Kemudian jenis dari twisted pair ada 3. Ada seal twisted pair STP, kemudian ada foil twisted pair, dan ada unseal twisted pair. Seal twisted pair ini ada pelindung tambahannya. Kalau foil ini kemungkinan nanti pelindungnya berbentuk foil, aluminium foil. Yang terakhir yang kemarin kita praktekkan atau yang akan kita praktekkan itu adalah unseal twisted pair, di mana dia tidak ada pelindung tambahannya. Unseal twisted pair ini yang rata-rata yang kita gunakan. Kabel UTP terbuat dari bahan pengantar tembaga. Ini yang di dalam ini tembaga mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik, tapi tidak memiliki pelindung dari intervensi elektromagnetik. Jadi tidak ada aluminium foil atau tembaga serabut lainnya yang melindungi dari intervensi elektromagnetik. Ini kalau hasil twisted pair. Ini yang kedua ini banyak sekali digunakan. Kenapa? Karena harganya relatif murah. Ini sekitar 3.000 sampai 7.000 per meternya. Tergantung catnya berapa atau dia tipe yang berapa. Kemudian kabel UTP terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling terbelit ini. 1, 2, 3, 4. 4 pasang dari perpasangnya itu kan ada 2 ini. 1, 2 hijau, hijau putih, coklat, coklat putih, oranye, oranye putih, biru, biru putih. Di mana masing-masing mempunyai kode warna yang berbeda. Yang terakhir di dalam kabel UTP itu sendiri terdapat insulasi satu lapis yang berfungsi untuk melindungi kabel dari ketegangan fisik atau kerusakan yang bisa saja terjadi. Kelebihan dan kekurangan UTP. Kelebihannya apa? Harganya murah. Tapi rentan terhadap intervensi elektromagnetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Kenapa? Karena nggak ada pelindungnya. Ini. Tidak memiliki pelindung dari intervensi elektromagnetik. Kemudian instalasinya terbilang mudah karena tinggal dicolokkan ke konektor, kemudian warnanya disesuaikan. Tapi jarak jangkauannya hanya 100 meter, sehingga sangat terbatas dan kalah jika dibandingkan dengan kabel koaksial ataupun kabel fiber optik. Yang jangkauannya kalau kabel koaksial itu 500 meter. Kemudian ukuran konektor dan kabel jaringan relatif kecil, cuma 0,43 cm, sehingga terbilang fleksibel dan mudah dalam membuat saluran kabel, tapi mudah disadap. Kemudian kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Karena 8 itu misalkan ada yang terpotong 1, itu kemungkinan masih ada data yang sampai meskipun ada gangguan, tapi tidak secara keseluruhan. Nah, kekurangan yang lainnya, transmisi datanya cenderung lambat dibandingkan koaksial dan apalagi fiber optik. Kemudian diperlukan perangkat tambahan berupa pipa plastik atau pipa aluminium dalam instalasi demi memaksimalkan fungsi jaringan UTP agar tidak bundel bahasanya. Kemudian kategori kabel UTP. Ada cat 1, kualitas suara analog tidak cocok untuk transmisi data. Ini kategori 2, cat 2, transmisi suara digital hingga 4 mega per detik. Ini biasa digunakan atau lebih baiknya untuk transmisi suara digital.
Kemudian kategori CAT3 transmisi suara digital ini lebih besar hingga 16 mega per detik. Ini CAT3 20 mega per detik. CAT5 100 mega per detik. Ensuch kategori CAT5i ini transmisi suara digital hingga 1000 megabyte per detik. Kalau yang CAT6 sampai 250 MHz. Yang CAT7 sampai 600 MHz. Nah, kabel CAT5e dan kategori CAT5 merupakan kabel UTP yang paling populer dan digunakan dalam jaringan berbasis teknologi Ethernet. Misalnya kita lihat, kalau teman-teman lihat juga diperhatikan di laboratorium kita itu semuanya pakai kabel Ethernet UTP. Karena lingkupnya sedikit untuk local area network dan lebih mudah pengaturannya. Kabel CAT5 dapat mendukung jaringan Ethernet 10 besti fast Ethernet hingga gigabit Ethernet. Dukungannya sampai ke sini. Nah, jenis pengkabelan UTP atau CAT5 yang kita praktekkan atau akan kita praktekkan itu ada dua, ada straight kabel dan crossover kabel. Ini istilahnya straight itu pemasangan lurus, crossover pemasangan menyilang. Nah, karakteristiknya atau ciri-cirinya digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Kalau straight kabel pemasangan yang lurus, artinya kabel antara ujung 1 dan ujung 2 itu sama, maka digunakan untuk perangkat yang berbeda, menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Sedangkan crossover yang settingan kabelnya berbeda urutannya, itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Jadi keterbalikan ya, namanya keterbalikan. Ini misalkan switch ke router ini sebagai strike. Ini dua perangkat yang berbeda antara switch dan router. Switch ke NIC, switch ke NIC, hub ke NIC, hub ke NIC. Kalau yang crossover perangkat yang sama, switch ke switch, switch ke hub, ini masih kategori yang sama. Router antar router, kemudian router ke NIC, NIC ke NIC. Kemudian pengambilan strike susunannya seperti apa? Kalau strike tadi yang pengambilan sama, ini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jadi putih coklat akan ke putih oranye ke putih oranye, oranye ke oranye, putih hijau ini sama. Karena pengambilannya sama. Dan ketika teman-teman ngecek pakai lamp tester, maka hidupnya akan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi kanan akan muncul berurutan, sisi kiri kalau terhubung maka juga akan hidup secara berurutan. Jadi 1 ya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 sampai ke 8. Itu pengkabelan strike. Warnanya seperti ini. Susunan pinnya seperti ini. Ujung A dan ujung B. Ini ujung pertama digunakan untuk transmit atau mengirimkan. Maka ujung pertama yang ujung B itu digunakan untuk menerima. Transmit, menerima. Ini receive. Untuk yang ketiga dia menerima, di sini mentransmit. Yang keenam ini untuk menerima, yang ini untuk mentransmit. Yang 45, 78 tidak digunakan. Artinya seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kerusakan yang terjadi pada salah satu saluran kabel jaringan UTP tidak akan mengganggu jaringan secara keseluruhan. Nah, karena penggunaannya seperti ini. Misalkan 45 ini tidak nyala atau 78 tidak nyala, dia tidak akan mengganggu. Atau misalkan yang tidak nyala 1, maka dia tidak akan terganggu secara keseluruhan karena masih ada yang bisa mengirim dan masih ada yang bisa menerima. Ini masih ada dua-dua ini. Tapi kalau transmitnya 1, 2 mati atau tidak terhubung, maka dari ujung A ini tidak bisa mengirim apapun. Dia hanya bisa menerima data. Tapi masih ada kegiatan di sini, masih ada
proses komunikasi data yang dijalankan. Karena masih sisa 2 yang menerima. Begitu. Itu kabel UTP. Kemudian kalau crossover, dia akan ada perbedaan susunan antara ujung A dan ujung B. Kalau ujung A putih oranye, kalau ujung A putih oranye, ujung B putih hijau. Kalau A ujungnya nomor 2 adalah oranye, dia yang ujung B hijau. Kemudian yang ketiga putih hijau, di sini putih oranye. Yang di sini biru, di sini biru. Di sini putih biru, di sini putih biru. Di sini hijau, di sini oranye. Di sini putih coklat, di sini putih coklat, di sini coklat, di sini coklat. Maka ketika dicek menggunakan line tester, ketika ujung A ini nyala nomor 1, maka ujung B yang harus nyala adalah nomor 3. Karena dia akan terpasang di sini. Kalau yang nyala nomor 2 orange, maka yang ujung B yang nyala orange harusnya nomor 6. Berarti cek 1, baru yang sini 3. Cek 2, yang sini 6. Kemudian ini putih hijau, kebalikannya. Nomor 3 putih hijau, maka yang ujung B adalah putih hijau nomor 1. Ini 3, 1. Kemudian birunya nomor 4, maka sama nomor 4, putih biru nomor 4. Ini nomor 5, di sini juga putih birunya nomor 5. Baru ketika hijau atau kabel ujung A ini nyala nomor 6, maka ujung B yang harus nyala adalah nomor 2. Nah, baru 78 sama. Ini kabel metode atau tipe crossover yang digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Nah, secara fungsional, kabel 1 dan kabel 2 digunakan untuk mengirimkan data. Kabel 3 untuk menerima, kabel 6 untuk menerima. Nah, di sini fungsinya kebalikan dari kabel A. 1, 2 untuk mengirim, kabel 3 untuk menerima, kabel 6 untuk mengirim. Ini sama. Tapi fungsinya kan berbeda. Yang ke 1 maka akan ke 3, yang 2 akan ke 6. Gitu. Ini yang 1 akan ke 3, yang 2 akan ke 6. Yang 1 fungsinya transmit, maka yang ketiga adalah receive. Dia menerima. Yang kedua dia transmit, maka yang menerima adalah 6. 6 menjadi receive. Kemudian alat untuk setting pengkabelan ada 3 komponen ini. Selain kabel, ada konektor, kita sudah tahu kemarin, ataupun nanti akan, kalau kita belum praktek, maka nanti yang akan kita praktekkan adalah konektor seperti ini. Ini namanya konektor RJ45. Kemudian untuk mengancing atau untuk memasang ini kabel ke konektor setelah sudah rapi, kemudian untuk mengunci ini maka pakai tang crimping atau untuk memotong kabel. Ini untuk crimping, memastikan antara kabel dan konektor terpasang dengan erat, itu pakai tang crimping. Atau ketika proses memotong kabel dan mengupas kabel juga bisa pakai tang crimping. Kemudian untuk mengecek apakah kabel UTP antara ujung A dan ujung B sudah tersambung, itu pakai tester. Ini namanya LAN tester. Nah, ini nanti koneksinya pakai ini. 1, 2, 3. Ini adalah indikator kabelnya. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, atau nanti kalau crossover berarti 1 ke 3. Kalau strike, maka ketika di sini nyala 1, di sini juga nyala 1. Berurutan, sama-sama berurutan. Tapi kalau crossover, maka ketika di sini nyala 1, di bagian sini harusnya yang nyala adalah 3. Bukan sama-sama 1. Kalau di sini yang nyala 2, maka di sini harusnya 6. 4, 5 sama, kalau 3, kalau di sini 3, maka di sini harusnya 1. Kalau di sini 6, maka di sini harusnya 2. Begitu. Itu adalah materi tentang pengkabelan atau media transmisi menggunakan kabel. Kita bahas detailnya ke UTP karena UTP ini sampai hari ini masih sangat banyak digunakan dan mayoritas digunakan. Maka teman-teman perlu tahu dan perlu bisa untuk men-setting kabel UTP. Kemudian medium koneksi atau media transmisi yang kedua itu tipenya adalah nirkabel atau tanpa kabel. Istilah lainnya adalah wireless. Nah,
Secara definisi, teknologi nirkabel adalah sekumpulan perangkat komunikasi yang saling terkoneksi untuk jaringan menggunakan media transmisi nirkabel atau non-kabel. Misalkan dari wireless device ini dia antara pad, kemudian laptop, kemudian misalkan ini TV smart, printer, laptop, dan PC ini saling terhubung. Yang tiga ini tanpa kabel, ini kan pakai kabel, ini tanpa kabel. Tapi ini tetap bisa terhubung dengan sini, ini terhubung dengan sini, ini terhubung dengan sini. Meskipun tanpa kabel. Nirkabel tidak menggunakan kabel untuk menghubungkan antar perangkat komunikasi, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau electromagnetic wave. Wave, bukan wave, kalau wave istri. Electromagnetic wave dan gelombang radio frekuensi. Karakteristiknya atau sifat yang melekat dalam nirkabel adalah yang pertama mobility. Aksesnya real time di mana aja. Bukan di mana aja ya, tapi bisa diakses tanpa kabel. Ya bisa di mana saja karena kita handphone juga sinyal tidak pakai wire atau tidak pakai kabel. Bisa di mana saja. Mobile artinya mobile, bisa dibawa kemana saja. Kemudian simplicity atau simple, mudah dan cepat dalam pembuatannya. Tidak perlu crimping, tidak perlu potong kabel. Yang ketiga adalah flexibility, dapat menjangkau medan yang sulit. Sekarang ada miliknya Elon Musk itu juga tidak pakai kabel dan dimanapun bisa digunakan. Perangkat milik, coba saya cari, perangkat milik Elon. Starlink itu salah satu contoh real dapat menjangkau medan yang sulit. Kemudian cost investasinya mahal, namun secara keseluruhan murah jika dilihat dari dampaknya. Maka secara kalau dilihat secara pembangunan awalnya, cost-nya pasti mahal, investasinya masih mahal. Ya, tadi Starlink pertama bisa harganya 3 juta, 2 juta untuk peralatannya saja. Tapi kalau dilihat secara dampaknya, ya murah hitungannya dibandingkan harus membangun kabel, memasang tiang dan sebagainya. Itu lebih mahal dibandingkan hanya membeli perangkat miliknya Starlink. Kemudian scalability-nya bisa dengan mudah dikonfigurasikan dengan berbagai macam topologi. Artinya lebih scalability-nya lebih luas. Kemudian connection delay waktu tundanya tinggi dan koneksinya tidak stabil karena tergantung apakah sinyalnya bagus atau buruk. Kalau sinyalnya bagus ya cepat, kalau sinyalnya nggak bagus ya artinya rendah lah. Koneksinya tidak stabil. Interference mudah mendapatkan gangguan sinyal karena cuaca, terhalang tembok dan sebagainya. Keamanannya kurang terjaga, kerahasiaan data kurang terjamin karena bisa diintervensi dari siapapun yang bisa masuk dalam jaringan tersebut karena pakai elektromagnetik. Berbeda dengan kabel, hanya yang terhubungan dengan kabel tersebut yang bisa mengintervensi. Tapi kalau wireless itu tidak hanya yang terhubung menggunakan kabel, tapi hampir semua orang yang bisa masuk ke jaringan tersebut karena sama-sama punya sinyal itu bisa mengintervensi. Maka keamanannya kurang terjaga dan kerahasiaan datanya kurang terjamin. Nah, perkembangan teknologi nirkabel yang pertama adalah teknologi peer-to-peer teknologi. Teknologi nirkabel yang menerapkan konsep peer-to-peer hanya dua perangkat. Dulu ada Bluetooth, ada Wi-Fi direct, ada Near Field Communication atau inframerah juga ada. Itu pakai nirkabel. Dan terhubungnya hanya bisa berkirim datanya peer-to-peer. Dua perangkat yang saling terhubung secara langsung. Misalkan kita hari ini yang sering digunakan kalau Bluetooth itu untuk menyalakan audio. Misal di mobil atau di rumah pakai sound system itu nyetel musiknya tidak lagi pakai kaset tapi pakai Bluetooth. Kemudian local area network, perangkat teknologi kabel untuk jaringan LAN atau Wi-Fi. Setelah Bluetooth naik ke Wi-Fi. Kemudian yang ketiga adalah low power, short range atau low data mesh teknologi. Digunakan untuk menekan data berukuran kecil dengan jarak yang pendek. Teknologi ini memanfaatkan baterai yang menggunakan topologi mesh. Ada Bluetooth Low Energy, ada Zigbee, ada Z-Wave, ada Zigbee WIPAN, dan sebagainya.
Kemudian long distance seller, ini bukan long distance relationship, tapi long distance cellular teknologi yang digunakan untuk mengirimkan data berukuran besar dan cepat dengan jarak yang jauh. Teknologi memanfaatkan gelombang radio. Ini yang sudah kita nikmati, GSM, GPRS, LTE. Sekarang naik jadi 4G, 3G, 4G, 5G. Yang terakhir adalah low power and long distance technology. Digunakan untuk mengirim data berukuran kecil dengan jarak yang jauh. Teknologi ini memanfaatkan baterai dan diimplementasikan pada Internet of Things. Ada LoRa, ada LoRaWAN, ada NB-IoT, ada LTE-M, LTE Mobile. Ini perkembangan teknologi ini dapat seperti dulu Bluetooth, cuma Bluetooth, kemudian ke mobile, kemudian ke media, hari ini sampai ke IoT. Perkembangan teknologi sangat cepat. Nah, perbandingannya kalau Bluetooth itu powernya low, speednya hanya sampai 23 Mbps, tipenya pakai PAN, jaraknya hanya 50 meter. Sampai yang tertinggi, LTE-M, ini jaraknya lebih dari 20 km, sangat tinggi atau bervariasi, sangat jauh. Nah, speednya bisa 1 megabit per second. Baik, teman-teman sekalian, itu materi yang kita bahas pada hari ini, yaitu media transmisi. Reviewnya tadi ada 2, kabel dan nirkabel. Kemudian kabel ada UTP, ada koaksial, kemudian ada fiber optik. Yang nirkabel mulai dari Bluetooth sampai LTE. Terima kasih untuk hari ini, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada tugas nanti Bapak sampaikan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan kita harapkan semua akan baik-baik saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kontribusinya hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.